Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Baziyat Feminis dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan salah satu bagian dari kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar karangan Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni, berkaitan dengan salah satu bagian dalam pembahasan tentang tayamum, ya. Nah, bisa kita lihat matannya ini, pemirsa. Matan Abu Sujanya, wa faraiduhu arba'atu asya', ya, dan fardu-fardunya atau rukun-rukun dari tayamum itu ada 4 macam, ya. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah niat, ya. Nah, an-niyatu wajibatun, ya, niat itu wajib fit tayammumi, dalam perkara tayamum, ya, lil khabaril masyhuri, ya, karena ada hadis yang masyhur bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amal itu, ya, bergantung kepada niat-niatnya. Nah, wali'annahu ibadatun, ya, karena tayamum tersebut itu adalah ibadah. Nah, faftaqara ilan niyah, ya, maka dia butuh terhadap niat, kas solati wal wudu, ya, seperti solat dan juga wudu. Wa kaifiyatuha, dan tata caranya ialah ayyan wiya istibahatus shalah, ya, yakni orang yang akan tayamum itu berniat untuk bisa melaksanakan sholat, ya. Nah, wala yakfi ayyan wiya, ya, dan tidak cukup dia berniat raf'al hadath, ya, mengangkat hadas. Li'annal mutayammima la yurfa'u hadathuhu, ya, karena orang yang bertayamum itu tidak terangkat hadasnya. Nah, jadi itu pemirsa, ya, kalau kita hendak bertayamum, maka niatnya itu bukan untuk mengangkat hadas, ya, tapi kita berniat itu listibahatis sholah, ya, supaya kita bisa sholat. Karena orang yang bertayamum itu hakikatnya hadasnya itu tidak terangkat, ya. Nah, kan tayamum itu kan karena berada dalam keadaan darurat, ya. Misalnya tidak ada air, ya, atau dalam keadaan memiliki halangan yang kalau menggunakan air itu akan berbahaya bagi dirinya, ya. Nah, itu pada saat seperti itulah kemudian tayamum itu dibolehkan. Nah, jadi bukan berarti dia menghilangkan hadas. Nah, bidalil qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin al-As, ya. Dalilnya itu adalah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Amr bin As, ya. Lamma asabathu janabatun, ya, ketika beliau itu junub, ya, fatayammama wa shalla bi ashabihi, lalu dia kemudian bertayamum dan sholat bersama dengan kawan-kawannya. Nah, faqala lahu alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, as-shalaita bi ashabika wa anta junubun, ya, engkau sholat, apakah engkau sholat bersama dengan teman-temanmu dan engkau itu berada dalam keadaan junub. Nah, jadi kan kisahnya itu Amr bin As itu satu malam kemudian dalam sebuah peperangan itu beliau mimpi, ya, mimpi basah begitu. Nah, otomatis kan junub. Nah, pada saat itu sangat dingin, ya, sehingga beliau khawatir kalau kemudian beliau berwudu atau
menggunakan air, maka itu akan membahayakan dirinya, ya. Maka beliau kemudian tayamum. Nah, lalu kisah itu diceritakan kepada baginda Nabi SAW. Nah, baginda Nabi SAW kemudian mengatakan seperti ini, ya, wa anta junub, ya, engkau sholat sementara engkau dalam keadaan junub. Nah, berarti kan hadasnya itu tidak terangkat, ya. Itulah sebab kenapa di sini tadi dikatakan, ya, niatnya itu bukan li raf'il hadath, ya. Kalau kita tayamum misalnya niatnya bukan seperti wudu, ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghar dan seterusnya itu. Tapi kemudian niatnya itu adalah nawaitu tayammuma listibahati sholah, ya, listibahati sholah ini, istibahati sholah ini. Nah, kita berniat tayamum itu agar kita boleh sholat, ya, bukan terangkat hadas tapi agar boleh sholat. Nah, kenapa juga kemudian dikatakan bahwa hakikatnya hadasnya tidak terangkat? Karena kemudian kalau kita lihat kan orang yang tayamum itu kalau kemudian dia menemukan air, maka tayamumnya batal, ya, tayamumnya batal. Dia harus kemudian wudu dengan menggunakan air, gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa hakikatnya hadasnya itu tidak terangkat, ya, dia tidak terangkat hadasnya. Itulah sebab kenapa kalau berniat, niatnya itu adalah listibahati sholah. Nah, demikian pemirsa apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.